Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kelas ekonomi Pak Rahma. Ya, kali ini kita akan membahas tentang uji akademik kamu di buku Ekonomi Sri Mulyani halaman 153. Yang pertama pertanyaannya adalah pertanyaan pilihan ganda. Nomor 1, para akuntan di Indonesia bergabung dalam suatu organisasi profesi akuntansi yang bernama. Ada beberapa jawaban di sini. Ada Ikatan Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia, Asosiasi Akuntan Indonesia, Persatuan Akuntan Indonesia. Jadi yang benar adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau disingkat IAI. Nah, jawabannya adalah B. Nomor 2. Pihak yang memerlukan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah perusahaan mampu memberikan keuntungan atas investasi yang ditanamkan adalah, kalau kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan pemakai sistem informasi akuntansi itu apa saja. Nah, di sini ada pihak yang memerlukan informasi akuntansi memutuskan untuk berinvestasi, maka itu adalah salah satu pihak ekstern atau eksternal yang dinamakan investor. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3. Pertanyaannya, pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk pemberian modal, ada pemberian subsidi, ada sumbangan, ada pajak, ada undang-undang kerja. Jadi 5 pernyataan ini yang paling benar adalah penetapan pajak. Jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah nomor 4. Pertanyaannya, akuntan yang bekerja untuk memeriksa pembukuan dan jasa konsultasi manajemen dan bekerja secara independen disebut. Kalau yang nggak ingat tentang profesi-profesi akuntan di Indonesia, maka saya ingatkan kembali. Di sini ada beberapa profesi akuntan di Indonesia yang terkumpul dalam Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Yang pertama di sini yang benar adalah ada akuntan pemerintah, ada akuntan publik, ada akuntan pendidik. Nah, kemudian kalau ada di sini ada pernyataan spesial dan umum, ini adalah salah. Nah, jadi yang bekerja secara independen adalah akuntan publik, tidak dalam perusahaan. Jadi independen itu berdiri sendiri atau mempunyai jasa akuntansi sendiri. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Kegiatan perencanaan dan pengendalian dilaksanakan oleh manajemen dengan bantuan informasi dari, ya, kita baca dulu. Di sini ada akuntansi manajemen, akuntansi pemerintah, akuntansi keuangan, auditing, akuntansi publik. Beberapa di sini ada bidang-bidang akuntansi, maka yang paling tepat adalah akuntansi manajemen. Jawabannya A, karena di dalam akuntansi manajemen itu ada perencanaan, pengendalian. Kalau di dalam manajemennya sendiri ada POAC, planning, organization, actuating, dan controlling. Ya, jadi di dalam akuntansi manajemen ada itu juga. Kalau akuntansi, kenapa pemerintah salah? Karena akuntansi pemerintahan digunakan untuk masalah pajak atau yang berhubungan dengan pemerintahan. Kemudian kenapa akuntansi keuangan salah juga? Karena tidak tepat juga. Akuntansi keuangan digunakan dalam
akuntansi perusahaan di dalam perusahaan atau bagian-bagian perusahaan secara umum atau general accounting. Kemudian kalau auditing itu bagian pemeriksa, kalau akuntan publik adalah bagian atau pihak luar. Nah, jadi itu ada profesi bukan bidangnya. Jadi yang paling tepat adalah akuntansi manajemen. Selanjutnya adalah nomor 6. Aturan etika akuntan publik diatur dalam ada norma, ada kode etik, kerangka, standar, norma pemeriksaan. Maka yang paling benar adalah kita pelajari dulu. Norma pemeriksa akuntan itu adalah nama buku atau peraturan sebelumnya. Kemudian kode etik akuntan Indonesia. Ini yang paling benar. Kalau kerangka dasar akuntansi Indonesia itu tidak dibahas. Kemudian standar profesional akuntan publik itu juga standar profesionalnya itu sebuah buku. Di situ ada kode etik. Norma pemeriksaan akuntan itu adalah kode etik, nama bukunya. Maka yang benar adalah aturan etika akuntan publik diatur dalam kode etik akuntan Indonesia yang tergabung atau disetujui oleh IAI Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi jawabannya paling benar adalah B. Yang ketujuh, cabang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas atas laporan keuangan disebut dengan berhubungan dengan pemeriksaan. Pastinya yang namanya pemeriksaan adalah auditing, nggak usah dibahas lagi karena tadi sudah saya bahas di nomor sebelumnya. Jawabannya adalah B. Nomor 8, informasi keuangan yang disajikan untuk kepentingan para pemakai laporan di luar perusahaan sangat berguna sebagai apa ini? Ya, kita lihat dulu dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, dasar untuk menyusun anggaran pada masa mendatang, dasar pengendalian perusahaan, dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan perusahaan, dasar kajian apakah pekerjaan telah sesuai dengan rencana. Kira-kira apa ya ini? Ya, yang paling tepat adalah dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Untuk nomor 8 ini ya, kita lihat luar perusahaan. Jadi para pemakai laporan di luar perusahaan pastinya yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan tersebut. Jadi hanya untuk Jadi menurut saya yang paling benar adalah A, dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kalau dicontohkan di pihak pemakai laporan di luar perusahaan itu adalah investor, maka pengambilan keputusan sebagai pertimbangan. Nah, apakah mau berinvestasi atau tidak? Apakah mau membeli saham atau tidak? Itu jadi di luar perusahaan. Jadi yang paling tepat nomor 8 adalah A. Lanjut lagi nomor 9. Berikut yang tidak termasuk karakteristik pokok kualitas laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntan keuangan PSAK, yaitu A. Memberikan keuntungan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan, handal dan relevan. Ya, ini tadi sudah bukan tadi, tapi di video berikutnya sudah kita bahas. Yang paling tepat adalah yang tidak termasuk karakteristik, maka
Jawabannya adalah memberikan keuntungan, karena di dalam standar akuntan keuangan tidak ada dasar pernyataan yang menentukan kualitas laporan itu harus memberikan keuntungan. Lanjut nomor 10, informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan. Hal ini sesuai dengan karakteristik laporan keuangan. Biar pemakai tidak tersesat atau tidak ada pembohongan publik, maka harus disesuaikan antara laporan dengan kenyataan yang ada. Maka hal itu disebut juga dengan handal. Jadi informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, itu disebut handal atau reliable. Oke, itu adalah pembahasan uji akademik kamu dari nomor 1 sampai 10 pilihan ganda. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, ada pendapat lain, silahkan tulis di komen. Saya dari kelas ekonomi Pak Rahmat undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.